kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya agar kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya, silahkan absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menyertakan nama serta kelas. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu meskipun masih dengan secara virtual. Nah, hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling. Sedikit Ibu Miftah review ya, apa sih itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari tenaga ahli atau konselor atau disebut dengan guru BK di sekolah kepada siswa atau peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya secara mandiri. Di mana salah satu fungsinya yaitu pemahaman dan pengentasan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan kehidupan efektif sehari-harinya dan meminimalisir kehidupan efektif sehari-harinya yang terganggu. Dengan salah satu asas yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu asas kekinian yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu bagaimana sih belajar dan cara mengatasi kesulitannya. Nah, hari ini layanan yang akan kita gunakan yaitu terkait dengan pemberian informasi tentang pengertian belajar, kesulitan belajar, macam-macam gaya belajar, cara mengatasi kesulitan belajar, dan tips-tips belajar yang baik. Yang bertujuan untuk membantu Anda sekalian mengubah orientasi bahwa tidak ada belajar yang sulit. Semoga tetap semangat ya meskipun harus belajar di rumah. Berikut ini Ibu akan tampilkan materi kita pada hari ini. Disimak ya. Yang pertama adalah belajar. Belajar itu apa sih? Menurut Raya Barat dikutip Survei Jurnal tahun 2010, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Menurut Slameton tahun 2010, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Sardiman tahun 2008 adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misal membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Serta belajar itu lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan pengetahuan atau tingkah laku seseorang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, atau dikarenakan pengalamannya yang diperoleh seorang individu melalui interaksi dari lingkungannya. Nah, yang kedua adalah pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu apa ya? Yang pertama, sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Mardianti dan kawan-kawan tahun 1994. Yang kedua, terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Menurut Blasik dan Jones yang dikutip oleh Warkiti dan kawan-kawan tahun 1990. Yang selanjutnya adalah gejala individu yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, hasil yang dicapai di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya.
Dan yang ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang sudah dilakukan. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Dan yang kelima adalah menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti masa bodoh dalam proses pembelajaran, mendapat nilai rendah, itu tidak menyesal, dan sebagainya. Yang keenam, melakukan perilaku yang menyimpang dari norma, misal membolos, pulang sebelum waktunya, dan tidur pada saat jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misal mudah tersinggung, suka menyendiri, dan bertindak agresif. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar menurut Krisnawati dan Suryani tahun 2010 adalah merupakan perpaduan dari 3 bentuk kecenderungan dalam proses informasi, yakni melalui indera penglihatan, pendengaran, atau melalui tangan maupun tubuh. Menurut Katib tahun 2011, gaya belajar adalah respons yang paling peka dalam otak seseorang untuk menerima data atau informasi dari pemberi informasi dalam lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki setiap orang dalam memberikan respons terhadap pembelajaran yang diterimanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau visual learning. Merupakan gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata memegang peranan penting. Tipe gaya visual memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka membaca buku. Yang kedua, cenderung menyukai lukisan. Dan yang ketiga, cenderung berpenampilan rapi. Yang keempat, memiliki tulisan yang relatif bagus. Buat kamu yang tipe gaya belajar visualnya, di sini Ibu ada tips buat belajar yang cocok. Yang pertama, kalian bisa baca buku yang banyak ilustrasi dan banyak warna. Yang kedua, tandai materi yang menurut kalian penting. Yang ketiga, perhatikan penerangan saat belajar. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Dan yang keempat adalah hindari polusi visual. Yang kelima, tuangkan ide secara tertulis dengan rapi. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Dan yang terakhir adalah belajar menggunakan mind map. Tahu kan mind map itu apa? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Gaya belajar selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini disebut juga dengan gaya belajar pendengar. Seorang yang memiliki gaya belajar pendengar mengandalkan proses belajarnya melalui pendengaran atau telinga. Tipe belajar auditori memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka membaca sambil bersuara. Yang kedua, menyukai musik. Di mana aja, kapan aja bisa suka sama musik. Yang ketiga, lebih suka berkomunikasi lewat telepon. Yang keempat, fasih dalam berbicara, seperti menjelaskan sesuatu itu secara rinci dan secara detail banget. Dan yang kelima adalah bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Tips belajar buat kamu yang gaya belajarnya auditorial. Yang pertama, bawalah perekam suara saat belajar. Yang kedua, belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Yang ketiga, lakukan apa yang kamu ingat. Dan yang terakhir adalah menghafal dengan suara yang keras. Gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini disebut juga sebagai gaya belajar penggerak karena seseorang dengan gaya belajar ini senantiasa menggerakkan dan memanfaatkan anggota tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam memahami sesuatu. Nah, tipe gaya kinestetik ciri-cirinya yaitu yang pertama, suka olahraga. Biasanya kamu suka olahraga dan rajin untuk melakukannya. Yang kedua, nggak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Dan yang ketiga, biasanya tulisannya kurang jelas.
Biasanya orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Yang keempat, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik itu unik karena dapat meniru mimik muka orang lain. Yang kelima adalah lebih suka mencoba-coba. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba. Jadi kalau gagal, coba lagi sampai bisa. Dan yang terakhir adalah tempo bicaranya lambat. Biasanya orang tipe ini bicaranya lambat, tetapi mereka lebih mudah mengatakan daripada menuangkannya lewat tulisan. Nah, buat kamu yang gaya belajarnya kinestetik, ini tipe belajarnya. Yang pertama, cari tahu manfaat dari ilmu yang bakal kamu pelajarin. Yang kedua adalah perbanyak jeda istirahat dan melakukan aktivitas ringan saat belajar. Yang ketiga, orang kinestetik harus selalu bergerak, maka mereka dapat menulis saat mendengarkan orang atau mendengarkan penjelasan dari guru. Dan yang terakhir adalah saat menghafal, biasanya orang kinestetik itu bisa menulis di udara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gimana sih cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sikap kalian diharapkan untuk menjadi sikap dan kebiasaan yang efektif. Karena semua itu enggak tumbuh secara kebetulan, jadi tapi melalui bantuan oleh guru atau orang tua. Yang kedua adalah memelihara kondisi kesehatan yang baik. Kalian itu ibu harap bisa jaga kesehatan badannya agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Yang ketiga adalah mengatur waktu yang baik di rumah maupun di sekolah. Dan kalian ibu harap bisa bagi waktu antara bermain dan belajar. Dan yang keempat adalah memilih tempat belajar yang baik. Nah, ini bagian penting dari kenyamanan kalian karena dapat menunjang proses belajar yang baik. Nah, cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah belajarlah menggunakan sumber belajar yang baik. Dengan menggunakan buku yang lengkap, kalian lebih bisa mudah dan mengerti tentang materi pembelajaran. Yang keenam adalah membaca secara baik sesuai kebutuhan. Membaca secara ulang dapat meningkatkan daya ingat dan dalam proses pembelajaran dan harusnya dilakukan teratur agar mudah dapat dipahami. Dan yang terakhir adalah tidak segan bertanya untuk hal yang kurang dimengerti. Jika merasa belum paham perihal materi yang sudah disampaikan oleh guru, lebih baik ditanyakan dan jangan malu atau takut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih tips-tips belajar yang baik. Yang pertama adalah pilih waktu yang tepat untuk belajar. Biasanya waktu belajar yang pas adalah pada saat badan merasa masih segar. Namun waktu belajar setiap orang itu berbeda ya, nggak sama. Tapi biasanya pagi hari waktu yang tepat untuk berkonsentrasi. Nah, gunain buat olah materi-materi dan sisa tenaganya itu bisa dibuat istirahat dan ngerjain PR-PR. Nah, yang kedua adalah bangun suasana belajar yang nyaman. Banyak hal yang bisa buat suasana belajar kita jadi nyaman. Kita bisa pilih lagu yang sesuai dengan mood kita. Nah, yang selanjutnya adalah hafalkan kata-kata kunci. Kadang mau gak mau kita harus hafal semua materi yang banyak itu ya. Tapi itu bisa kita ubah. Misal kata kunci nama-nama pelangi adalah Mejiku Hibiniu, yang artinya adalah merah jingga, kuning hijau, biru nila ungu, supaya ingat. Dan yang kedelapan adalah latih sendiri kemampuan kita. Sebenarnya kita bisa latih sendiri kemampuan kita. Biasanya di LKS ada soal-soal. Nah, coba dikerjain tanpa disuruh dan periksa lagi sejauh mana kemampuan yang kita punya. Dan yang terakhir adalah sediakan waktu untuk istirahat.
Belajar boleh nih rajin, boleh nih tekun, tapi jangan lupa buat istirahat. Kalau pikiran suntuk, percuma untuk maksain diri. Habis istirahat, biasanya badan jadi lebih segar dan siap untuk belajar lagi. Dan satu lagi, tujuan dari PTS dan PAS adalah mengukur sejauh mana kemampuan kita untuk memahami materi di sekolah. Selain itu, coba menjelaskan materi pakai kata-kata atau pakai bahasa kita sendiri. Nah, kalau udah lancar berarti kita udah paham dan sudah mengerti. Nah, itu aja materi yang bisa Ibu Miftah sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesulitan belajar itu bisa diatasi apabila kita mampu memahami dengan baik apa itu hakikat dari belajar dan mengenal gaya belajar kita sendiri, sehingga kita dapat belajar dengan nyaman dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, darinya aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala tidak kemungkinan, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Andrea Hinata. Senang sekali hari ini Bu Miftah dapat sedikit menyampaikan materi tentang belajar dan cara mengatasi kesulitan belajar. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada kegiatan kita hari ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sedikit tugas dari Ibu, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di Google Form. Linknya sudah Ibu taruh di dalam deskripsi box. Silahkan dijawab.